Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Amanda Cilinta. Dan juga bersama saya Cakri Miller, dan hari ini kita akan membahas topik warga Indonesia bahagia. Badan Pusat Statistik BPS merilis Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014. BPS mencatat tingkat kepuasan penduduk terhadap semua aspek kehidupan 2014 meningkat dibanding 2013, yakni sebesar 68,28 pada skala 0 hingga 100. Ada 10 aspek yang dinilai merefleksikan tingkat kebahagiaan, diantaranya kebahagiaan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga lingkungan sekitar. Adapun sejumlah temuan menarik indeks tersebut, diantaranya warga perkotaan yang dikatakan lebih bahagia dibanding pedesaan, penduduk berstatus belum menikah lebih bahagia, serta tingginya tingkat pendidikan yang turut mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan merupakan hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang karena bersifat subjektif. Berbagai penelitian tentang indeks kebahagiaan pun mengaitkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subjektif. Dan jika mengacu dari penelitian BPS, benarkah penduduk perkotaan lebih bahagia di tengah tekanan pekerjaan dan gaya hidup dibandingkan warga pedesaan? Apakah status single lebih membahagiakan? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio psikolog Rati Ibrahim dan pekerja seni Alan Wangsa. Selamat siang. Selamat siang. Rati dan Mas Tapi Alan, selamat datang. Sebelum kita menyapa mereka, saya pengen nanya, Mendy cukup bahagia? Cukup. Pencitraan. Soalnya ditanya di layar. Ya. Tapi kelihatannya memang dia bahagia. Bahagia, Pol, ya? bahagia Pol. Bahagia Pol, gitu ya. Oke. Kita buktikan nanti ya. Sebelum kita masuk ke kategori yang dijadikan variabel oleh BPS ini, tadi dikatakan yang di kota lebih bahagia daripada yang di desa, yang single katanya lebih bahagia daripada yang menikah. Padahal kalau di sosmed ejekan buat orang single lumayan kejam ya. Sebelum itu aku pengen nanya dulu nih sama Mbak Rati. Kalau yang kita tahu negara-negara maju banyak melakukan studi kesejahteraan, itu kan parameternya objektif ya, atau money based indicator seperti itu. Sementara yang namanya studi indeks kebahagiaan ini kan parameternya subjektif ya. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud studi indeks kebahagiaan ini dan seberapa valid? Kalau bicara valid mesti tanya kepada BPS-nya ya. Loss of significance-nya berapa gitu. Kemudian dasar pendefinisian dari kata bahagianya itu sendiri apa. Karena seperti yang dinyatakan tadi kan sifatnya sangat subjektif nih. Bagaimana orang memaknai pengalaman hidupnya, memaknai keadaan dirinya, kemudian mengaitkan itu dengan kata bahagia tadi. Nah sekarang gini, apa betul ya orang-orang itu memang sungguh-sungguh bahagia? Nah itu harus dikembalikan lagi kepada konten dari surveinya. Karena bisa jadi itu memang menggambarkan kondisi real yang bersangkutan dibandingkan, apalagi kan ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya levelnya berapa, sekarang berapa, ada peningkatan, asik lebih bahagia. Saya sih alhamdulillah ngelihatnya. Tapi di satu sisi, jangan-jangan ini sebetulnya bukan menceritakan tentang kondisi real, melainkan harapan dia akan bahagia itu sendiri. Nah, kalau di situ bias deh. Ya. Nah, Mas Alan sendiri mendefinisikan bahagia. Sudah bahagiakah hidupnya? Sebenarnya Kenapa pakai narik nafas? karena ada banyak hal yang bisa kita tarik, misalnya kalau kayak bahagia nggak, ya saya bersyukur dengan keadaan saat ini gitu, karena kan variabelnya banyak kalau dilihat tadi, dari pekerjaan, dari uang lain sebagainya, itu kan tentatif ya, orang-orang beda-beda. Dia mau bilang nggak bahagia, dia Apalagi nggak bersyukur contohnya. Iya, jangan-jangan itu juga nih kalau merujuk kepada jawabannya
Mas beliau, Yang Mas Alan. bisa merasa grateful. Ya, saya bersyukur, tapi ada memang beberapa yang mungkin belum terpuaskan. Contohnya, misalnya kita hidup di Jakarta memang tidak mudah dengan ritme pekerjaan, terus juga pendapatan itu kan semuanya harus saling terkoneksi gitu. Kalau mengacu kepada materi memang tidak akan ada habisnya karena kita tahu uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang kan. Jadi Itu perlu digarisbawahi. itu di bold gitu besar. Jadi bahagia itu yang menurut saya ya akhir kalau kitanya bersyukur, suka, tapi pasti tidak semuanya bisa terpenuhi. Jadi bahagia atau belum bahagia? Saya on progress. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin orang juga menilai profesi sebagai pekerja seni di balik layar, jadi artis itu bahagia, uang Adalah pekerjaan banyak, yang ketenaran, idam-idamkan. Pasti level of happiness-nya tinggi deh. Ayo Indikator curhat. bahagia. Indikator bahagia itu sebenarnya apa sih, Mbak Ratih? Kenapa? Indikator bahagia itu sebenarnya apa? Orang bisa dibilang bahagia saat sudah mencapai apa saja. Nah, di sini nanti akan terpulang kepada definisi masing-masing orang. Tetapi saya mengutip kepada apa yang disampaikan oleh Martin Seligman tentang the authentic happiness. Ternyata tuh ada 3 aspek yang membuat orang akan mampu menyebut dirinya sebagai orang yang bahagia. Yang pertama, dia punya makna hidup untuk apa, ya. Kedua, dia punya tujuan hidup. Kemudian tujuan hidupnya itu berarti buat dia, punya harapan, makna hidup, tujuan hidup, dan punya harapan. Ternyata 3 aspek itu yang membuat seseorang akan mengklaim sepanjang hidupnya dia adalah pribadi yang bahagia. Jadi nggak ada hubungannya tuh sama sejumlah variabel yang biasanya ditanyakan ya. Ada juga atau itu faktor turunan gitu. Kan biasanya itu kan sesuatu nanti yang harus dioperasionalkan gitu ya. Jadi ketika gini, apakah kamu bahagia? Saya punya tujuan hidup, nanti tujuan hidup kan juga macam-macam, termasuk kesejahteraan hidup gitu ya. Terpenuhi, ternyata dia bisa bilang bahwa saya grateful and then berarti saya bahagia seperti katanya Alan. Tetapi bisa juga begini, begitu dia udah punya semuanya, tapi ini nothing compare dari tujuan hidupnya dia, dan ternyata pemaknaannya terhadap apa yang dia peroleh nggak sesuai itu sama itu dia kapan sendiri. happy. Padahal mungkin di akun di banknya udah banyak sekali Iya, gitu. akhirnya menjadi tidak bahagia. Kan katanya gini ya, apa-apa butuh uang, Uang, yes. but money cannot buy happiness. Yes. Ini yang menarik juga, kita sering lihat ya Mbak Cakri dari beberapa tahun belakangan ini, kalau indeks kebahagiaan dari berbagai citizen di dunia ini diperingkatkan, Indonesia yang ternyata PDB-nya itu lumayan di bawah, indeks kebahagiaannya bersaing dengan negara-negara di Skandinavia yang memang GDP-nya tertinggi di seluruh dunia. Ini mengartikan apa? Ini saya ya yang ngomong ya. Kemungkinan karena kita itu bangsa yang ngerimo. Ya. Jadi apapun yang ada yang kita terjadi, syukurin deh. Untung masih bisa segini gitu. Jadi itu kan juga akan mempengaruhi index of happiness. Mungkin juga sangat beriman ya. Pasti Tuhan akan membukakan jalan buat kita. Jadi hal-hal demikian juga Jadi akan kultur dan religi ada pengaruhnya juga nih Mbak. definitely. Nah, ini kita tahu Denmark masih menjadi negara yang warganya dikatakan paling bahagia di dunia, dan ada penelitian bahwa ini tergantung juga dari faktor DNA genetik mereka. Itu seperti apa, Mbak? Bahagia yang dikaitkan dengan faktor genetik. Kalau bicara tentang faktor genetik ini saya sotoy banget nih jawabnya ya. Tapi begini loh. Saya menyebutnya sebagai part of the attitude yang kemudian menjadi bagian dari substansi personality-nya seseorang ya. Jadi kalau ini dimanipulasi oleh kita mengajarkan diri kita untuk tadi punya rasa bersyukur, kemudian mengapresiasi apa yang ada secara positif, mengkondisi diri untuk ya positif aja, jadi happy lah gitu. Kemudian itu energinya kita turunkan sampai 3 generasi, itu akan menjadi bagian dari DNA. Baik, energi positif sebenarnya ya dari Iya, situ. tapi 3 generasi ya. 3 generasi. Bukan cuma 2 minggu habis itu kita Selesai. Tapi yang menarik berarti ada sesuatu yang ditemukan dalam susunan DNA itu Iya, kan yang berubah. berkorelasi terhadap happiness ya. Iya. Apanya yang berubah nih Mbak? Dan bentuk fisiknya seperti apa? Menarik juga ya. Gini nih, ini saya kesini belum baca nih, tapi gini. Sel itu kalau mengalami tekanan, ketegangan, kecemasan, dia akan menciut. Karena pada dasarnya sangat sifatnya intuitif bahwa kita akan mempertahankan diri, berusaha untuk hidup, membela diri, jadi kita akan menciut. Defense. Defense, Kalau dia betul, stres. defense. Kalau dia Kalau dia stres. stres.
Tetapi kalau ada ruang untuk aman dan aman berkontribusi terhadap happiness, ini selnya akan lebih rileks dan berkembang. Dan ini kan tentu akan kelihatan. Siapa ya namanya? Itu yang ahli dari Jepang yang lihat struktur molekul dari air yang ketika dia dimaki, airnya jadi molekulnya jadi jelek. Akhirnya ikut stres seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya intinya semua molekul sel demikian. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita berusaha mencari kebahagiaan hari ini di sini, tapi Di segmen berikutnya. kita jeda. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi setelah jeda berikut.